dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk berjumpa tentunya di acara Gaspol Sahur. Senang sekali hari ini kami masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah nih hari ini hadir jamaah yang sudah siap untuk menambah kedalaman ilmu agama. Izinkan saya untuk menyapa satu persatu Pak Ustadz. Yang pertama dari Majelis Taklim As-Sa'adah Kubalayang. Lalu kemudian dari BKMT Kecamatan Mamajang. Berikutnya Majelis Taklim Humaira. Majelis Taklim Darus Saadah Rapokaling Kecamatan Talo. Kemudian Majelis Taklim Al Mujahidah Macini. Majelis Taklim An-Nisa Biringkanaya. Kemudian Majelis Taklim An-Nurunisa. Berikutnya Majelis Taklim Rahmatullah. Sama-sama kita nggak pakai rem-rem untuk belajar ilmu agama tentunya di Gaspol Sahur. Masya Allah luar biasa, terima kasih ibu-ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Meninggalkan semua yang di rumah untuk sama-sama menambah kedalaman ilmu agama kita. Nah hari ini yang kita bahas adalah mengenai berburu ampunan. Seperti sering disampaikan Ustadz dalam petuah-petuahnya bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu ampunan. Maka kita diwajibkan untuk perbanyak ibadah, istighfar, berbuat amal soleh. Nah, cuma apakah semua orang akan mendapatkan ampunan? Apa keutamaan dan bagaimana caranya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Oke, makasih. Ibu-ibu ada laguku. Kalau kita hafal ikut kita.
Wahai Tuhan, ku tak layak. Namun juga ku tak sanggup. Masya Allah, tepuk tangan. Itulah dari TKTPA. TKTWA. Ya. Ini senior-seniornya. Ada enggak yang tahu itu tadi siapa syair yang buat syair itu? Itu penyanyinya. Yang bikin itu syair siapa? Siapa? Abu Siapa? Nawas. Siapa? Siapa? Hah? Gus. Bukan. Siapa lagi? Abu Nawas. Ya kan? Dia bilang begini, Tuhan banyak dosaku. Dosaku lebih banyak daripada butiran pasir di laut. Tapi saya tidak mampu memikul asap nerakamu. Yang aku butuhkan ya Allah, ampunanmu. Mana ada orang tidak ada dosana di sini? Apai? Kulihat-lihat ini, male. Muka-muka penuh dosa semua apa? Dosa apa banyak kalau perempuan? Satu, dosa bukan saya bilang panggo. Pergi pengajian begini itu gosip ji. Nah banding-bandingkan jilbab orang. Iya toh? Iya. Iya toh? Apai? Ustaznya juga nagosip. Dia bilang itu bisa di baju nah. Iya kan? Muka-muka ini dasar latif. Banyak juga dosa saya. Ayo, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Nabi itu, coba kalau struktur itu dalam beragama, kan Allah dulu. Allah tugaskan malaikat Jibril bawa wahyu kepada siapa? Nabi. Coba lihat, apa nabi semua tidak punya dosa? Ada nabi punya dosa. Nabi pertama yang Allah utus namanya Nabi. Ada dosanya? Apa dosanya? Siapa yang godai? Istrina. Apa? Iya, waktu digoda setan kan enggak mempan. Enggak. Oh, setan masuk ke Siti Hawa. Hawa, kau tahu Ji kenapa kau dilarang makan buah huldi? Dia bilang tidak, weh, toloko. Itu kalau bahasa di Makassar. Dede, apakah buah huldi berasal dari kata huldum. Huldum artinya kekal. Kalau kau makan buah huldi, awet muda kok. Nggak perlu kau skincare. Akhirnya Hawa tergoda. Dia goda suaminya. Bang, mau makan buah huldi? Nggak boleh sayang. Semua boleh kau minta. Yang penting jangan ini. Ini ku mau. Nggak boleh. Kalau nggak mau kok sebentar malam nggak dapat kok. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Bukan setan yang goda. Siapa yang setan? Istrinya. Makanya jangan heran banyak suami masuk penjara gara-gara Istri. Astagfirullahaladzim. Iya. Kita tuh diakui toh. Diakui. Ya kan? Itu Nabi. Apalagi ini ibu-ibu. Muka-muka ada pinjol. Iya toh, mana ada manusia yang tidak ada dosanya. Maka manusia yang mulia bukan yang tidak punya dosa. Manusia yang mulia adalah ketika dia berdosa, dia sadar lalu dia kejar ampunan Allah. Itulah orang yang baik. Mana ada tidak ada manusia. Saya kasihan, male. Dosaku paling banyak apa? Dosa mata. Kalau pikat jogging di pantai Losari. Sebelah kanan kalepa. Sebelah kiri dada. Maju depan poci. Mundur ke belakang paha. Nabi bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat ki? Ya pasti dilihat. Kan nu pamer nih. Disembunyi saja nak cari. Apalagi pun nu pamer mi. Ya Mas Bayu toh. Dilihat dosa, tidak dilihat. Mubazir. Barang bagus. Iya toh. Nah, mana orang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa.
Maka Allah membukakan bonus hadiah. 11 bulan kau dosa ibu-ibu. 11 bulan kau banyak salamu. Wala tai'asu min rauhillah. Ajakmu peturenu. Jangan kau putus asa. Saya kasih kau 1 bulan untuk mencuci dan menghapuskan dosa-dosamu. Apa itu? Bulan Syah. Bulan Syah. Siapa bilang sapar? Bulan? Bulan Ramadan. Jangan tong kerja gampang dipancing. Gampang dipancing. Ya Ustaz bilangnya sah tadi awalnya. Mestinya kalau bilang bulan Syah, yang bilang bukan Syawal Ustaz, Ramadan. Wah. Itu. Dahsyat sekali. Baik, Ustadz kita tahan dulu Pak Ustadz. Dan jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan tema hari ini kita tengah membahas bagaimana berburu ampunan. Kita akan lanjutkan tentunya di Gaspol Sahur. Tadi Ustaz sudah menyampaikan 11 bulan sudah berbuat dosa, ini adalah bulan bonus, bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan. Caranya piye Pak Ustaz? Ya, tunggu dulu. Dijelaskan dulu. Oh iya. Ramadan. Ya. Ramadan itu siapa yang tahu artinya? Kata Ramadan. Ramadan. Nah, ku kasih hadiah. Apa? Siapa? Jangan apa? Pak Ustaz. Saya kasih hadiah. Lah, punya saya. Jangan, belum lunas. Siapa yang tahu arti Ramadan? Ya cocok mi sedikit lagi. Apa lagi? Ya, apa? Apa angkat tangan? Ya ngasih pengampunan. Makna kata Ramadan itu 1, membakar. 2, panas. Itu kata Ramadan. Kenapa? Dulu Ramadan itu di Saudi sampai sekarang panas. Suhunya memang panas. Tapi makna sesungguhnya panas itu adalah membakar. Apa yang dibakar bukan panci. Apa yang dibakar bukan daging. Apa yang dibakar? Suami. Wah, suami. Apa dan suami mau dibakar? Suami. Apa yang dibakar? Dosa. Masya Allah. 11 bulan kau banyak dosamu. Saya hadirkan Ramadan untuk membakar dosa-dosamu. Apa akhirnya kalau dibakar? Apa akhirnya? Habis. Bisa tonji hangus, bisa tonji. Tapi hangus itu, serius kayak ini Bu. Kalau hangus itu kan masih ada. Iya toh? Hangus sih nasiku. Tapi masih ada toh? Iya toh? Cuma dia gosong. Iya toh? Nah, tapi kalau Ramadan dia membakar. Kalau dibakar habis. Maka dosa Ramadan dibakar. Pertanyaannya, apakah semua orang yang masuk Ramadan langsung dibakar semua dosanya? No. You now know? Yes. You now know? Yes. Opo. Walah. Jadi, ya, Ramadan ini bulan hidangan. Hidangan ampunan. Hidangan apa? Hidangan dilipat gandakan pahalamu. Hidangan apa? Dikabulkan doa-doamu. Seperti makanan. Hidangan. Namanya hidangan seolah-olah saya bilang, Bu, makan Maki. Ketika dihidangkan ada 2 orang. Pilihannya, ada yang dia makan, ada juga yang tidak dia makan. Menolak. Iya. Maka orang yang dihidangkan lalu dia tidak mencicipinya, itulah orang yang datang bulan Ramadan tapi dia tidak bertobat. Dikasih mie makanan, ada palu butung, ada palu mara,
ada Palu Kaloa, Waduh. ada Jalan Kiti, Wah, jalan kote. ya, ada lapar ki kayaknya nih Bu. Ada semua itu dihidangkan, lalu dia tidak mencicipinya. Dialah orang-orang yang merugi. Ramadan dikasih ampunan, tapi dia bertobat. Tidak berarti masuk Ramadan semua diampuni dosanya, tapi hanya mereka yang diampuni yang mencicipinya Ramadan itu. Bagaimana cara mencicipinya? Ya, ini yang disebut cara bertobat. Cara bertobatnya gimana? Satu, tobat bil lisan. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Coba ibu toh selesai sholat tahajud. Jam 2, jam 3 dini hari. Mati lampu. Ibu duduk bersimpu menghadap kiblat. Ucapkan istighfar. Bayangkan dosa yang pernah kita lakukan. Tanpa sengaja itu air mata menetes. Dan kata Allah dalam hadits qudsi, orang yang datang bertobat menetes air matanya jauh lebih kucintai daripada mereka yang bersikir. Coba. Maka Allah itu bukan pengampun ibu. Allah itu bukan pemaaf. Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Maha itu tak terbatas. Kalau kita minta maaf orang, iya dimaafkan, tapi ada syaratnya. Maafkan Kak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu pilwali. Bukan. Ayo, diungkit, ayo. Ya, minta maaf Kak. Apa ku bilang? Ye, ku maafkan Ki, tapi jangan Ki lagi lewat depan rumahku. Ya toh? Oh, ada syaratnya. Ibu coba kalau suami minta maaf. Ada tapinya itu. Sudah minta maafkan bulan ini, 3 bulan kemudian bertengkar, nak ulang lagi. Apalagi bunda sudah mau maafkan 3. Iya toh? Iya ibu? Ibu akui sendiri kan? Tapi kalau Allah bertobat, apa kata Allah dalam hadits qudsi? Kau datang berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Coba banyak dosamu, kata Allah, ampunanku jauh lebih banyak. Cuma kita ketika mau bertobat, datangi setan, bisik. Jamako, nulangi lagi nanti. Jamako, tua pako, jamako, tua. Siapa janji kau tua? Dan hebatnya kalau Allah, janji Allah, kalau kau datang bertobat kepadaku, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka datang bertobat. Caranya tadi istighfar. Astagfirullah. Oh, nangis. Ya kan? Kita tahu bedanya itu laki-laki kalau menangis sih. Kalau laki-laki menangis itu matanya nak pegang. Kalau perempuan apanya? Mulutnya. Kenapa? Nah tahu ternyata dosanya laki-laki banyak keluar dari mata. Oh iya. Masya Allah. Dosanya perempuan banyak keluar dari mulut. Bener. Bener lagi. Iya. Terbukti ya Bu. Masya Allah. Istighfar. Ibu duduk bertafakur. Astagfirullah. Allah tersenyum kepadamu. Seolah-olah Allah ingin bilang kepada malaikatnya, malaikat kau lihat ini hambaku. Datang dia mengaku,
bersalah. Karena kalau orang datang mengaku bersalah, dia akui bahwa saya hamba, engkau Tuhan. Itu maknanya sebenarnya. Kalau orang datang meminta maaf, itu berarti dia akui dirinya, saya ini hambamu ya Allah. Saya tahu saya salah, saya tahu saya khilaf. Tapi engkau melarangku meminta maaf kepada orang lain. Engkau melarangku datang memohon kepada yang lain selain engkau. Maka aku datang memohon kepadamu. Dosaku besar ya Allah. Ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Engkaulah Tuhanku. Allah katakan, ku ampuni ku. Tapi Nabi bilang, setan bikin ku lagi nanti, bikin ku lagi. Maka itu penting kita memelihara suasana agar tetap kita dalam lingkaran taubat. Taubat pertama, taubat bil lisan. Memperbanyak istighfar. Yang kedua, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini temanya mengenai berburu ampunan. Tadi caranya Ustadz sudah menyampaikan istighfar, bertaubat bil lisan. Yang berikutnya Pak Ustadz? Taubat dengan cara sholat sunat taubat. Ya, sholat sunat taubat itu waktunya Ibu selesai sholat maghrib sampai menunggu isya. Tapi sudah isya juga bagus, tengah malam juga bagus. Tapi Nabi mencontohkan sudah maghrib menunggu isya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah atau datang ke masjid berjamaah, ibu terutama ibu-ibu yang sudah tidak nafsu sama laki-laki. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Seperti mama saya sudah tidak nafsu sama laki-laki. Sudah senior. Iya, saya sudah pernah bilang, Mak kalau mau menikah bilang sama saya kasih menikah. Pak Ustadz. Kalau ibu sudah punya seperti itu, tidak ada lagi niat sama sekali. Saya menganjurkan datanglah ke masjid sholat jamaah. Kalau masih muda, sebaiknya di rumah saja. Kenapa dikhawatirkan ibu yang pergi sholat fitnah banyak. Pergi gitu. Akhirnya ibu niatnya pergi sholat, tapi bapak-bapak yang tergoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau emak-emak datang, sudah sholat maghrib, tidak usah pulang dulu. Maka sebaiknya ibu sholat taubat nunggu isya. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Sama bacaannya sholat biasa. Sholat apa saja sama. Cuma yang membedakan niat. Ada lagi apa niatnya Ustaz? Kalau mau sembahyang taubat. Itu niat ibu. Kalau ada di dalam hati tak itu niat. Begitu bilang ki. Mau kak nanti pergi masjid. Sudah sholat maghrib. Mau kak juga sembahyang taubat. Itu niat. Tidak mesti diucapkan. Kalau mau diucapkan bagus juga. Kalau tidak diucapkan tetap sah. Bahasa Arab boleh. Bahasa Bugis boleh. Misal bahasa Arabnya. Salli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Bugis. Wakatai masampajat taubat. 2 rakaat. Sunnah iriseseku. Parallu karena Allah. Allahu Akbar. Sudah. Boleh, bahasa Indonesia, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah? Tidak hafal semua? Gampang. Berdiri maki saja, berdiri tegak baru bilang Tuhan sembahyang taubat nah Allah. Boleh. Bahasa begitu aja boleh Pak Ustadz? Boleh. Daripada kita tunggu usalli. Gak taunya salah ya. Nggak hafal. Nggak sembahyang maki. Iya toh? Ulangi lagi sudah. Ulang lagi rakaat kedua. Tuhan. Masih seperti yang tadi. Allah. Boleh tapi jangan begitu terus. Oh, iya. Sambil belajar. Nah sudah itu ibu. Baca doa iftitah. Tidak aku hafal doa iftitah Ustaz. Baru kau belajar ini sembahyang. Langsung di Fatihah nugas.
Al-Fatihah. Surat pendek ada Ustaz, kul-kul itu mah. Bisa Ibu, bisa. Nah, tidak hafal pun kul-kul, Al-Fatihah saja. Waladdallin, amin. Allahu Akbar. Ruku maki, baca doa ruku. Ndak ku hafal baca ruku, biar ndak dibaca Ibu, diam ki saja. Sami Allahu liman hamidah. Mau sekali ki sholat bacaannya kita mau hafal, boleh Ibu simpan di samping buku belajar sholat. Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu, Allah menghendaki kemudahan bagimu. Itu kata Quran. Baca mungkin di situ. Allah tahu dia bilang baru belajar, baru toba ini kasihan. 30 tahun man rasu-rasu. Allah. Sambil belajar. Allah tersenyum lihat Ibu. Daripada kita tunggu hafal, enggak dihafal, mati. Enggak sampai sama kita obat. Nah, sudah. Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat tangan tak. Ya Allah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun ku juga aku sanggup keluar. Ya Allah, saya salah selama ini, lalai sholat, mempertontonkan aurat, jalan bukan mahram. Saya khilaf dan dosa ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Terus ungkap semua curhatnya Ibu. Terakhir Ibu garis bawahi. Yang jauh lebih penting setelah Engkau maafkan saya Allah. Berikan saya kesanggupan, kemampuan untuk tidak mengulangnya. Ya Allah, bimbing saya agar istiqamah dalam tobatku ini. Tanpa bimbingan-Mu ya Allah, saya pasti hilap lagi. Masa Allah tidak ampuni kita? You understand? Yes. Thank you very much. Masya Allah. Seperti janji kami, sekarang kita berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Banyak nah. Karena Ustadz warna ada hijau-hijaunya, saya ada hijau-hijaunya. Gimana kalau dari yang warna hijau? Silakan. Yang warna hijau. Boleh maju ke depan. Ibu sebutkan nama dan dari mana. Ibu. Kalau bertanya orang di sini Bu dikasih hadiah. Siap. Ini hadiah Pak Ustadz, siapa yang dulu? Nah hadiahnya ini. Monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Melda dari Majelis Ta'lim. Melda. Iya, dari Majelis Ta'lim An-Nisa Kecamatan Biring Kanaya. Oke. Ya yang saya mau tanyakan tadi Ustadz, pada saat Ustadz memaparkan tentang berburu ampunan, Ustadz mengatakan bahwa yang sudah tidak bernafsu sama laki-laki itu silahkan beritikaf di masjid atau memperbanyak ibadah di masjid. Nah bagaimana dengan kita-kita mungkin yang masih 40-an ke bawah itu Ustaz saya? Ustaz ya? Ya seperti saya misalnya. Masya Allah. Enggak dong, ya, udah lewat. Kira-kira keutamaan yang kami dapat yang beribadahnya di rumah itu apakah sama dengan yang beribadah di masjid? Karena tentunya kami pun ingin memperbanyak ibadah Ustaz di bulan Ramadan. Apakah dengan tanpa ke masjid dan kita beribadah di rumah pun itu kemuliaan dan nilai ampunan dari Allah itu apakah bisa dikategorikan sama dengan yang masjid? Baik. Terima kasih hadiahnya dari Gajah Duduk. Ini yang versi mutakhir baru dan asli. Ada monokromnya, logonya ini monokrom. tanda monokrom dan ada tulisan bahasa Arab. Nah, itu ini artinya ini bahasa Arabnya Ibu, bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan ini bukan handuk mandi. Bukan handuk mandi. Ya, ini Pak Ustadz itu tangannya udah begini. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Sabang sampai Merauke? Karena Gajah Duduk Hasanah Nusantara. Mantap. Namanya Kembang. Namanya Nusantara Kembang. Ini Bu. Saya yang gemes nih. Dia kira Bu. Pak Ustadz. Orang dia kira nanti orang dia bilang enggak ada isinya itu. Oh, saya kasih lihat.
ada isinya. Oh, ada isinya. Warnanya coklat tua. Hah? Coklat tua. Bisa dipakai bapaknya sholat taruh ini. Hah? Burgundi. Tanya nenek tak dulu kalau mau pergi beli ada, dia bilang ada warna burgundi. Coklat ji. Gak ada. Kak, ibu-ibu milenial ji tetap burgundi. Kita dulu coklat. Engkau masih cola. Ini Bu, Ibu Melda, selamat dipakai suami berjamaah sama anak ke Insya Allah, masjid. Terima kasih Ibu Melda. Terima Selamat kasih. kembali ke tempat. Apa tadi pertanyaan? Ya, kalau ibadah di Ya. rumah, keutamaan Ya. dapat ampunan sama nggak, Bagaimana Pak Ustadz? perempuan yang masih muda, ibu-ibu yang masih haid misalnya ya, masih produktif. Bagaimana kalau mau itikaf? Bagaimana dia mau bertobat kalau dia mau ke masjid? Jawabannya kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Oke. Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita sampai di bagian akhir perjumpaan hari ini dan kita tengah membahas mengenai bagaimana keutamaan berburu ampunan di bulan suci Ramadan. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi pertanyaan Ibu Melda masih belum dijawab. Apakah keutamaan kalau orang, ya perempuan terutama yang di rumah itu sama dengan yang berangkat ke masjid? Sampai detik ini Bu, tidak ada dalil ataupun fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Tidak ada. Yang ada Nabi pernah bersabda, wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Nah sekarang kalau ibu mau ke masjid, ya terpulang ke niatnya ibu. Kalau ibu mau ke masjid karena takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau ke masjid, so force, so kekuatannya, hedon, pamer-pamer, menarik pesona. Kan kelihatan gitu orang yang mau pergi konten. Kan sekarang ini semua mau di konten. Ya, kentara itu. Kalau dia betul-betul hanya mau pergi beribadah kepada Allah, dia tidak bertabarruj dengan berlebihan. Jilbabnya seadanya. Ini Bu, jilbabnya itu ada memang tuh itu jilbab kuliah banyak rombe-rombenya. Banyak sekali. Iya toh, ada begitu, ada. Kalau bisa ibu kudung sholat jangan menarik perhatian laki-laki. Jangan warna menjolok. Itu sekarang saya lihat, kalau dulu waktu saya kecil, perempuan itu rata semua di belakang, warnanya putih. Sekarang seperti nano-nano. Coklat, biru, abu-abu, krem, macam-macam nih. Nggak enak nih dilihat, kabur di mata. Ya kan? Kalau Arab, mereka perempuan rata-ratanya hitam. Memang itu supaya tidak menarik perhatian. Ya, nah ibu-ibu selama niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Tapi kalau ibu khawatir banyak godaan di jalan dan di tempat, apalagi tidak dapat izin dari suami, ibu lebih utama di rumah. Boleh bertobat di rumah, di mana saja boleh. Bukan cuma mesti di masjid, di rumah juga boleh. Itulah sebabnya Bu, kalau ada rezeki bikin ki rumah baru atau ada mi rumah tak sekarang, bikin maki sedikit di situ tempat untuk berdoa. Ya musola misalnya kecil-kecil 2 kali 2 meter ya. Kalau saya di rumahnya Mama Nyece itu di tempat ada memang khusus, rasanya ndak risiki kalau mau dienjak. Kenapa? Karena selalu nak tempati mengaji, berdoa, sholat. Meskipun kecil ndak mesti ada ruangan. Itu tempat khusus. Misalnya ya kita bikin seperti itu supaya ada ibu ada masalah datang ke tempat sujud itu. Bu kalau capek maki berdiri, capek maki duduk, beban hidup ini berat sekali, jangan lupa ada lantai tempat untuk bersujud. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu ya Bu. Boleh ibu mau ke masjid silakan. Yang ada selisih pendapat ulama kalau perempuan haid. Gimana kalau perempuan haid? Saya sependapat dengan ulama mengatakan tidak usah masuk masjid, cukup di pekarangan masjid. Dulu memang dilarang, kenapa? Karena
penyebabnya dilarang? Dikhawatirkan bocor. Nah, sekarang yang dikhawatirkan itu kalau menyentuh najis kita, menyentuh sajadah atau lantai masjid. Nah, sekarang tidak ada lagi seperti itu. Maka ada ulama kontemporer, maka silakan, yang penting yakin tidak bocor. Tapi ada yang lebih, tapi ini kan rumah ibadah suci. Maka kalau saya menganjurkan kalau ada di teras saja seperti ini, di luar saja ya. Kalau tengah hari jangan mi. Panas gitu, tidak sempat maki berdoa kalau panas mi begini. Ya Bu, you understand? Yes. Oke, thank you. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Sebelah Silakan, kanan. angkat tangan ya mau bertanya. Oke, Boleh yang mana sebelah dia? sini, Ibu. Boleh maju Silakan. berdiri. Sampaikan Ini pertanyaannya. Majelis Talim Humairah. Ya, perkenalkan diri dulu. Kedengaran Bu. kah? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu Majelis Taklim dari berbagai kecamatan. Dan selamat Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, poin hari ini adalah berburu ampunan. Oh maaf, ya. Nama saya Ian dari Majelis Taklim. Nama? Ian. Ian. 3 huruf. Iya. Saya juga 3 huruf. Das. Enggak dong. Enggak dong. Belakangnya masih ada. Ya, Ibu Ian. Ya. Saya dari Majelis Taklim Humairah, Persatuan Ibu-Ibu Majelis Taklim Istri Pegawai Telkomsel. Telkomsel. Baik. Insya Allah. Saya pakai Telkomsel dari Masya dulu. Allah. Terima kasih Ustaz. Silakan Ibu Humairah. Ibu Ian. Silakan. Baik, Bu. poinnya hari ini adalah berburu ampunan di bulan Ramadan. Nah, baik Ustadz. Ini kalau misalnya kita ada dosa, begitu memasuki bulan Ramadan kan terhapuskan semua. Nah, kalau misalnya dosa dengan sesama manusia yang masih hidup, kita bisa minta maaf, otomatis Allah pun memaafkan. Bagaimana kalau kita punya dosa dengan orang yang sudah mendahului kita dan kita belum sempat minta maaf? Wah, cerdas sekali. Masya Allah. Pertanyaannya Ibu bikin susah saya. Ini hadiahnya Ibu. Kalau tadi namanya Mika, tadi Nusantara Kembang. Ini namanya Mika Kembang. Ada juga kue Bugis namanya Mika di? Ada. Ya toh? Oh, Bingka. Bingka. Memang Beda. kupancing jaki Ibu. Bisa itu tidak ku tahu itu Bingka yang segi 5. Dari nak kecil nabi kinga ngama makku. Kue Mika. Oke. Ini ada isinya. Dari Gajah Duduk Pak Ustadz. Aja duduk. Oh, Ya. cantiknya warnanya, Masya Allah. Warna hijau. Serasi dengan jilbabku. Jilbabnya. Baju. Oh, ini serasi bajunya. Sama Pak Ustadz. Nah, ini. Cocok nih. Masya Allah. Masya Allah. Gajah duduk. Ya, silakan. Ibu tahu kenapa disebut gajah duduk? Karena Ya karena gajah dari dulu. Karena gajahnya tidak pernah berdiri. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Ian. Terima kasih Ustaz. Makasih. terima kasih Ibu Ian, terima kasih. Ya. Selamat kembali ke tempat. Saya mau tegaskan kembali Bu ya. Tidak semua orang yang hidup dan dapat menikmati Ramadan otomatis diampuni dosanya. Tidak. Hanya mereka yang meraih ampunan. Yang datang meminta ampun. Ya, tadi sudah dijelaskan caranya. Nah sekarang kalau kepada sesama manusia. Itu kan kalau syarat-syarat. Tadi cara. Ini syarat. Syarat bertobat itu 1 menyesal. 2 mengakui. Ku akui salah kak itu. Saya menyesali sekali. Hilap kak. Ya, yang ketiga jangan ulang. Ya, yang keempat ganti dengan kebaikan. Tadinya kita suka ngambil uang tipu-tipu pembeli. Nah, ya, cara tobatnya yang keempat tadi ganti kebaikan, yang kelima minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau sama manusia. Kalau ibu pernah menyakiti suami dan pernah mengkhianati suami, minta maaf dan sebut. Maafkan saya. Ada uang tak hilang dulu. Yang sampai kita pecat sopir. Saya yang ambil itu Pak.
Hilap kak. Kalau perlu ibu ambil ki air anu tu yang di tetes mata. Menyesal apa? Menyesal. Ya. Nah, kalau suami bilang saya maafkan, oke, selesai masalah. Tapi kalau sama tetangga, ini agak susah. Maafkan saya, kenapa ada hilang dulu pot bunga tak? Itu saya ngambil, ku ganti catnya. Itu itu syaratnya memang. Harus ganti. Memang agak berat bu. Maka Nabi pernah bilang, andai kau boleh dosa kepada sesama manusia dengan kepada Allah, suruh kau pilih, lebih dosa kau kepada Allah. Semua dosa pasti diampuni kalau Allah. Satu dosa tidak diampuni Allah ibu. Apa itu? Musyrik. Apa itu? Menduakan Allah. Ya, jadi jelas ibu. Ya, kalau sama manusia harus datang minta maaf. Oke bu? Nah, Terjawab ya bu. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka segeralah datang. Ini adalah hidangan yang Allah persembahkan kepada seluruh umat muslim. Ada yang datang, tentu ada juga yang tidak datang. Ada yang mencicipinya sedikit-sedikit. Ada yang dicicipi sepenuh hati. Kita berharap hidangan Ramadan ini kita nikmati sebaik-baiknya dengan cara mempersembahkan ibadah sebaik-baiknya. Kalau kita punya dosa dan kesalahan, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa kata Allah. Datang kau bertobat, dan kalau kita datang bertobat, Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih banyak atas petua-petuanya Ustadz Dasat. Semoga kita termasuk orang-orang yang semangat untuk berburu ampunan di bulan Ramadan tahun ini. Karena tidak ada yang bisa memastikan kita akan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Betul ya Bu? Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah, mendapatkan maghfirah, rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Akhir kata kami undur diri hari ini. Insya Allah tentunya kita besok akan berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh